Iya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Mas Umam, ini jelas dasarnya undang-undang begitu ya, drive hukum begitu kan. Tapi kalau dari Mas Umam sendiri, kalau nanti memang benar-benar dipercepat menjadi tanggal, disesuaikan kalau kata Mas Idam ya, dari menjadi tanggal 10 sampai dengan 16 Oktober 2023, apa yang perlu diperhatikan nih? Biar dampaknya nanti tidak begitu besar. Ya, partai politik tentu harus segera cepat memutuskan kan, begitu kan? Ya, udah hampir pasti semua partai pasti akan melakukan percepatan. Kalau misal memang itu sebagai konsekuensi dari legal driver tadi. Meskipun kemudian legal driver tetap akan membuka spekulasi, ini sebenarnya drivernya ini legal ataukah politik? Karena bagaimanapun juga, kalau misal kita tarik sekali lagi, Mas. Berarti ini tadi hukum kok masih ini? Iya, dalam konteks ini aturan ini hukum. Jangan sampai kemudian berbeda, jangan sampai kemudian jangan sampai KPU kemudian dijadikan sebagai korban bagi kekuatan-kekuatan besar bahwa nanti akan ada narasi begini. KPU yang kemudian dijadikan sebagai bumper gitu. Apalagi kita belum masuk terkait dengan perubahan jadwal pilkada yang sangat besar magnitude-nya, ada kepentingan-kepentingan besar di situ. Nanti jangan sampai kemudian KPU yang kemudian dipersalahkan lagi, kasihan teman-teman KPU, apalagi kemudian Bawaslu sama, where have you been? Ada kemana aja gitu. Nah, kalau misal kita tarik, Mas, sebenarnya ada satu magnitude kekuatan besar yang kalau misal terkait dengan undang-undang pemilu, ini kan dulu kan maju mundur. Dan maju mundurnya apa? Karena ada tarikan gesekan kepentingan, apakah pemilu ini jadi atau enggak di 2024? Asbabul wurudnya kan situ. Nah, begitu kemudian firm jadi. Nah, begitu jadi kemudian muncul satu ide baru. Tadi nomor urut diubah. Kemudian dalam perjalanannya muncul ide baru tentang terbuka tertutup sistem pemilunya. Ini semua menjadi sebuah rangkaian yang kemudian membuat kita penuh dengan kejutan. Nah, situasi ini yang kemudian membuat tadi legal uncertainty itu menjadi sesuatu yang membuat kita juga kebingungan sendiri gitu. Nah, ke depan tentu kita berharap para penyelenggara pemilu, sahabat-sahabat dari KPU, kemudian wabil khusus juga teman-teman dari Bawaslu, betul-betul kemudian meletakkan ini pada basis yang proporsional dan kemudian tidak menjadi korban. Nah, maka di Komisi 2 itu juga harus mereka jangan cuci tangan gitu. Ini yang kemudian dituding KPU, bagaimanapun juga, Mas, PKPU sendiri itu kan disimulasikan semuanya di Komisi 2. Tahapan-tahapan ini apakah sudah make sense atau tidak? Kalau misal kemudian nanti perpu di akhir 2022 kemudian menjadi undang-undang tadi awal Mei, artinya apa? Januari, Februari, Maret, April, Mei, 4 bulan. 4 bulan ya. Dari Mei sampai sekarang ada 5 bulan. Nah, artinya ini rentang panjang. Kenapa kemudian yang di sana juga diem saja? Jangan sampai kemudian mekanisme seperti ini kemudian yang dipersalahkan kemudian KPU, tetapi kemudian yang legal drafternya sendiri diem saja, atau kemudian seolah-olah KPU kita ya? Ya, itu Pak Idam yang bisa menjelaskan. Tetapi bahwa proses politik per hari ini sudah berjalan begitu kencang ya. Dan ini bukan masa kampanye, tapi praktis di lapangan. Kampanye dari semua partai, dari semua paslon di pinggir-pinggir jalan sudah terjadi. Mas Umam bilang katanya kan masa kampanye jangan dipersingkat dong, kata dia kan begitu. Sekarang aja udah kampanye kan gitu. Kalau soal kemudian nomor urut tidak menunjukkan kata coblos, itu hanya soal teknis ya. Tetapi materi yang berkembang di lapangan dalam opini publik, that's political campaign. Oke, Anda baper nggak sih sebetulnya KPU itu? Enggak. Tapi kan bisa saja nanti menjadi korban pada saat itu nanti. Insya Allah tidak. Baru pilpres, pilkada udah ada roman-romannya. Kalau pilkada itu tidak ada drive politik kalau tidak ada drive hukum kalau dimajukan. Semua itu drive politik. Kalau pilkada ya. Iya. Meskipun tadi Mas Umam mengatakan bisa jadi loh ada drive politiknya loh di situ. Di pilpres ini. Gimana mungkin Anda melihat? Kami semua menjalankan itu semua berdasarkan aturan yang berlaku. Nggak ada yang namanya drive politik apapun. Kami melaksanakan yang ada dalam undang-undang. Kalau persoalan ada persepsi lain terhadap undang-undang sebagai satu bentuk kemenangan politik, itu urusan lain. Tapi kami dalam menyelenggarakan pemilu harus berkepastian hukum. Mas Idam, tadi dikhawatirkan begitu ya nantinya kalau oke lah pilpres memang disesuaikan jadi tanggal 10 sampai dengan 16 Oktober. Tapi kalau pilkada nanti ternyata begitu juga? Kami ini pelaksana undang-undang pilkada, Mbak. Oke. Tetap ya. Meskipun jadi akan on time, Mas ya. Akan on time bulan November 2024. Ya, kami akan melaksanakan yang hal tersebut diatur di dalam pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Hari ini masih berlaku. Artinya kalau kemudian Komisi 2 menyepakati ada perubahan undang-undang, ya akhirnya kemudian menjalankan undang-undang itu juga. Sekarang pertanyaannya, siapa yang berwenang mengubah undang-undang?
pemerintah dan DPR. Itu terjawab. Iya. Ini Jadi KPU jawaban dari hanya teman-teman melaksanakan KPU. saja nantinya ya. Mereka pelaksana Mas Umam. Iya, Mereka pelaksana. saya pikir tidak bisa dipersalahkan karena KPU juga sifatnya adalah pelaksana undang-undang. Oke. Yang menjadi concern kita masyarakat sipil adalah bagaimana kemudian utak-atik kekuasaan itu dijalankan. Iya, iya. Dan itu kemudian menciptakan tadi legal uncertainty itu Baik. dipengaruhi oleh magnitude kekuatan besar yang bermain di sana. Iya. Dia melakukan baku atur. Nah, kemudian kalau misal ada aturan yang diubah, disesuaikan dengan agenda kepentingan tertentu, Mau tidak mau harus diikuti. akhirnya kemudian misalnya KPU didorong Iya. menjadi Tapi yang bemper, diserang kan jujur malah pelaksananya jadinya kan ya. Nah, Ya, tapi justru problemnya di soal jadwal ini ada juga kontribusi KPU. Karena kan ketika KPU menawarkan pendaftaran 10 sampai 16 Oktober, Ya. babonnya tadi tidak diubah begitu. Kan dia Itu domainnya. Domain ya. Peraturan KPU yang 3 2022 Iya. tentang tahapan jadwal yang masih mengatur ada kerangka pencalonan dimulai 19 Oktober Iya. itu tidak diubah. Mestinya tadi betul sekali ketika 4 Mei Perpu menjadi undang-undang itu yang babon tadi mulai direkonstruksi untuk disesuaikan. Karena kan sudah ada perubahan nih Iya, gitu. iya. Bahwa ada jeda yang cukup panjang antara DCT Pilpres dengan kampanye. Jadi ini juga jadi evaluasi sebenarnya bagi KPU bahwa ada hal-hal yang memang itu harus memerlukan respon cepat, tidak bisa ditunda. Kalau saya sih, kenapain sih pengumuman Pilpres tuh lama-lama begitu? Orang udah iklannya di mana-mana. Kenapa harus nunggu 19 Oktober? Lebih Ya progresif, 10 November. Kalau bisa hari ini tuh sudah pendaftaran kalau saya ya, sebagai pemilih. Oke, tidak dirubahnya itu kenapa terakhir mungkin Mas Idam bisa dijawab nih Mbak Titi tadi. Berkaitan dengan peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 itu dijelaskan bahwa peraturan tersebut akan berubah dengan terbitnya peraturan-peraturan lainnya. Itu. Jadi harus dibaca secara komprehensif. Oke, semoga perbincangan hari ini juga mencerahkan masyarakat ya. Terima kasih banyak Siap. Mas Mbak Idam, Titi, terima Mbak kasih. Titi, Mas Umam Terima kasih, Mas sudah Adi, hadir Mbak pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Salam. Oke. Oke, di segmen berikutnya kita bahas politik enggak lah ya. Enggak lah, kita tinggalkan saja ya. Kita